Ya, jadi saat ini sedang bersama saya Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria. Apa kabar Bapak? Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk wawancara gini Pak. Ya, jadi seperti yang kita tahu Pak, kalau misal peluncuran Starlink itu memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, hal ini justru katanya bakal membabat industri telekomunikasi Pak. Bahkan katanya Starlink juga diberikan karpet merah dari pemerintah. Itu benar atau enggak sih Pak? Ya, nggak benar, itu cuma persepsi. Satu, bahwa Starlink ini kan hanya salah satu alat dari jaringan telekomunikasi penggunaan satelit ya, dia satelitnya orbit rendah atau dikenal dengan low Earth orbit, itu LEO, sekitar 300 mil dari permukaan bumi, sementara satelit tradisional itu kan 22.000 mil dari permukaan bumi. Nah, memang dia cukup agresif untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terlayani sistem ataupun jaringan telekomunikasi yang existing, misalnya daerah-daerah yang nggak dijangkau oleh fiber optik misalnya, ya, atau daerah di mana BTS 4G itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, ini Starlink bisa menjadi alternatif untuk melengkapi koneksi ataupun konektivitas di wilayah-wilayah itu. Nah, apakah dia mendapat karpet merah atau menjadi anak emas? Saya kira enggak. Jadi pemerintah enggak memberikan privilege lah buat Starlink. Dia harus mendaftar izinnya seperti juga penyelenggara sistem telekomunikasi yang lain. Dia harus punya hak labuh, dia harus punya izin sebagai ISP, ya. Dia harus membuat gateway-nya di Indonesia, dia harus ada NOC-nya juga, ya, Network Operation Center-nya juga di sini, sehingga kita bisa melakukan monitoring terhadap performance dari Starlink ini. Jadi Pak, berarti NOC, habis gitu Pak, Starlink juga udah bayar pajak ya Pak? Ya, Starlink pasti harus bayar pajak. Ya, sama seperti yang lain ada pajaknya, ya Starlink juga nantinya harus bayar pajak, gitu. Starlink ini kan menjadi jadi saingan kuat untuk ISP lokal ya Pak. Kira-kira mungkin kan seperti yang kita tahu bahwa ISP lokal tuh lagi berdarah-darah keuangannya. Kira-kira ada kebijakan tertentu kah ke depannya atau mungkin ada saran untuk ISP biar bisa survive di keadaan ini Pak? Ya, kalau kita lihat Starlink ini kan ada kekuatan dan kelemahannya juga, ya. Kekuatannya mungkin karena dia bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh misalnya tadi itu fiber optik. Tapi para pengguna fiber optik itu juga mendapatkan benefit yang jauh lebih baik ketimbang pengguna Starlink. Misalnya apa? Kalau dengan fiber optik itu kan latensinya kecil, ya. Dia bisa langsung terhubung dengan kabel-kabel fiber optik dan rangka transmisi data, sinyal, dan lain sebagainya, tanpa harus terhalang oleh hal-hal lain. Tapi kalau dengan menggunakan satelit, dia kan bisa aja ada banyak obstruction-nya, misalnya terhalang oleh gedung, terhalang oleh cuaca yang tidak baik, gitu ya, atau dalam posisi yang orbit yang tidak baik, dan lain sebagainya, sehingga gangguan-gangguan itu akan mempengaruhi kualitas sinyalnya. Nah, ini kan jadi opsi-opsi lah, plus minus buat konsumen. Jadi kita serahkan ini kepada konsumen. Konsumen lebih memilih kualitas jaringan telekomunikasi yang dilayani dengan fiber optik atau satelit, sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau lagi misalnya di satu tempat yang tidak ada jaringan telekomunikasinya, berlangganan Starlink adalah satu keuntungan gitu ya. Misalnya Anda sedang punya proyek di daerah pegunungan gitu, sinyalnya susah, segala macam ya. Sementara Anda harus melakukan katakanlah survei atau apa di tengah hutan gitu ya. Anda bisa cari daerah terbuka sedikit dan buka ground segmentnya Starlink gitu, pakai kayak dish-nya gitu ya. Tinggal langsung connect gitu kan, connect ke satelit, dan Anda bisa melakukan proses komunikasi dengan menggunakan perangkat itu. Nah, tapi kalau Anda berada di daerah perkotaan yang terhubung dengan jaringan fiber optik,
menggunakan satelit kayaknya ya ada banyak kendalanya juga, belum tentu kualitas sinyalnya sama bagusnya dengan fiber optik gitu. Misalnya ada latensi, karena dia pakai satelit ya, dia punya latensi lah sekian milisecond pasti ada latensinya gitu loh. Kalau nggak salah ya antara 40 sampai 65 milisecond tuh terjadi latensi di satelit LEO ini. Sementara fiber optik itu latensinya ya di bawah 20 milisecond gitu loh kan, yang sudah diuji ya. Nah jadi saya kira ya ini opsi buat konsumen aja. Mana yang paling menguntungkan buat mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah pada akhirnya nanti kan pasar yang akan menentukan ya. Misalnya kalau memang Starlink dibutuhkan ya orang langganan Starlink untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Sedangkan untuk kebutuhan yang lebih permanen ya dengan jaringan yang sudah existing saat ini gitu. Jadi bukan saingan tapi saling melengkapi ya Pak? Saling melengkapi sih, ya bukan saingan yang bisa meruntuhkan yang lain-lain. Saya kira jauh sekali itu gitu loh, karena keunggulan teknologinya punya pro dan kontra gitu ya, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Oke Pak, lalu kemarin sempat ada omongan kalau misal Starlink datang ke Indonesia mau investasi, tapi nyatanya cuma Starlink cuma kayak MOU di Indonesia. Itu apakah kedepannya akan ada investasi dari Starlink Pak? Saya kira kalau pasarnya sudah terbentuk di Indonesia, mau nggak mau dia harus investasi kan untuk mengembangkan produk, lalu kemudian juga dia harus membangun satu infrastruktur yang lebih lebih tangguh gitu di Indonesia, ya mau nggak mau investasi pasti akan terjadi. Tapi berarti nggak diwajibin ya Pak? Nggak diwajibkan untuk investasi? Sama seperti yang lain ya, kebutuhan investasi itu kan tergantung dari korporasinya sendiri gitu ya. Kalau dia mau expand bisnisnya segala macam udah pasti dia harus investasi. Tapi kalau dia cuma ya skalanya kecil segala macam mungkin dia nggak butuh investasi yang besar, itu pilihan dia gitu. Lalu terakhir soal Starlink, ini kan katanya ada masalah kedaulatan data untuk Starlink. Tapi tadi Bapak sempat ngomong kalau misalnya di mana ada satelit berarti ada data yang diambil juga. Tapi apakah ada fightback dari pemerintah Pak untuk melindungi data pribadi Indonesia dari satelit Pak? Oh tentu saja, kita ada seperangkat regulasi untuk mengatur itu, termasuk juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya. Lalu kemudian kita juga kontrol ataupun mengawasi gateway-nya gitu, dan juga NOC-nya ya, agar ya dia tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan kepentingan negara dan bangsa gitu. Nah jadi saya kira kontrol pemerintah yang dimandatkan oleh undang-undang itu masih tetap utuh dan tetap berjalan walaupun Starlink ada di sini. Oke, terima kasih Pak atas informasinya dan waktunya Pak. Sukses selalu Pak. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak memberikan karpet merah kepada Starlink. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa Starlink bukanlah ancaman bagi ISP lokal. Malah sebaliknya, ISP lokal dan Starlink akan saling membagi kue dalam pasar telekomunikasi di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.